FM, kita balik lagi dalam obrolan pagi dengan topik dugaan pelanggaran dan penanganan tahapan verifikasi faktual pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng 2017. Kami bertugas kembali Mitra 104,6 FM. Kami sedianya dan kami sudah mengundang KPU Kabupaten Buleleng dan juga tim pengacara Surya yang hari ini berhalangan atau tidak bisa hadir dalam obrolan pagi hari ini. Yang hadir hanya dua, yakni dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Sugiardana, dan pengacara dari Pasti Hati, Gede Indri dan juga Pak Puswatan. Ya, kita tadi sudah berikan kesempatan pada Pak Sugiardana untuk menyampaikan laporan yang disampaikan dan juga penanganannya. Kita dengarkan sekarang penjelasan dari Bapak Gede Indri selaku tim pengacara Pasti Hati terkait dengan verifikasi faktual yang terjadi selama ini. Bagaimana Pak Gede melihat verifikasi faktual yang terlaksana di 148 desa kelurahan di Kabupaten Buleleng? Silakan Pak Gede. Terima kasih. Ini kita ke Banda untuk kalah ini. Saya singkat saja karena tadi sudah. Jangan singkat Pak Gede. Kita ada 1,5 jam. Oh gitu ya. Oke. Terima kasih. Pendengar bersabar dulu, nanti setelah itu kita berikan kesempatan untuk di 2, 3, 4, 5, 5. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sugi. Jadi kalau kita melihat dulu dari segi etimologi faktual itu artinya sebenarnya fakta. Seharusnya tidak versi. Laporan itu tidak versi, tidak dibikin. Maksudnya yang dilaporkan itu adalah fakta. Tadi sudah dijelaskan ada laporan, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan, semuanya sudah dijelaskan dan bahwa sudah rekomendasi dan kemudian kesimpulan seharusnya ya tidak ada sesuatu pelanggaran. Jadi kita masyarakat harus memahami di dalam persoalan pemilihan ini ada 4 pelanggaran, ada pelanggaran pidana, ada pelanggaran etika, ada administrasi, dan ada sengketa. Jadi ini kan dari sisi etika juga sudah tidak ada pelanggaran, kemudian dari semuanya. Oleh karena itu ke depan ini masyarakat di Buleleng ini harus menjadi lebih cerdas, karena kan nanti 5 tahun sekali ada pemilu. Jadi masyarakat yang memberikan dukungan, apakah bersifat dukungan pada partai, pada perorangan, ini harus masyarakat dan pelaku yang lainnya juga harus memberikan kecerdasan kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi persoalan-persoalan yang versi, kemudian akhirnya waktu kita disita oleh hal-hal yang tidak ada faktanya, sehingga masyarakat kan menjadi tidak cerdas. Kan seharusnya kan kita sekarang ini pemilih kita kan semuanya sudah mungkin tidak ada yang tahu, sebagian kecil mungkin masih ada sisa-sisa nenek-nenek kita yang sebut tahu. Sekarang ini kan sudah setara, jadi pemilih kita itu bisa setara dengan syarat presiden. Setaranya apa? Presiden SMA, yang memilih juga SMA, berarti kan sudah setara. Oleh karena itu ke depan siapapun LO siapapun mestinya harus memberikan kecerdasan demokrasi, bukan dengan cara-cara memberikan satu-satu janji-janji tertentu. Ini kan menimbulkan demokrasi kita menjadi citra demokrasi milik kita ini menjadi ternodai oleh hal-hal yang bersifat demikian. Jadi sebenarnya kan macam money politik. Jadi bukan saja money politik, bukan berarti hanya uang saja, karena memberikan sesuatu janji juga itu sebenarnya money politik. Jangan diterjemahkan ini kan saya diberi beras, kan bukan diberi uang, kan istilahnya money politik kan uang. Jadi jangan hanya sempit pikirannya begitu. Jadi apapun diberikan sesuatu, diberikan kalau pulpen monpleng diberi misalnya lebih daripada harganya itu bisa sampai jutaan gitu. Ini saya diberi pulpen bukan diberi. Nah inilah kemudian ke depan ini seharusnya program yang harus sudah ditontonkan, program yang harus sudah ditontonkan, visinya apa, misinya apa, programnya apa, tindakannya apa. Dan dalam teori agama itu kan sudah jelas terikat. Jadi ada tiga cara untuk kita menarik apapun. Jadi kita dengan pikiran, ada orang yang kaya karena pikiran. Seorang dokter menjual buku karena dia pikiran, itu namanya manajik. Seorang lawyer Gede Indria mencari nafkah karena bicara, karena wajib ya. Jadi seorang Tyson dan lain sebagainya, Ronaldo, dia mendapatkan kekayaan karena tingkah laku. Dia menggunakan tangannya, dia menggunakan kakinya. Tapi itu semua kalau di Bali harus parisuti. Jadi harus berdasarkan yang baik, pikiran yang baik.
perbicaraan tinggal aku yang ini yang harus dikembangkan. Makanya kita menjadi konsumen Trikai Paris. Jadi jangan Trikai saja. Ini kita, masyarakat kita ini harus kita juga kait-kaitkan dengan apa namanya, kita mempunyai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama juga, apalagi kita kaitkan dengan persoalan-persoalan semua sekarang para calon maturan kamu main, tapi karmanya kau tidak dilihat. Jadi Panji Seradi itu kan salah satu ada karma. Jadi kalau kita sekarang membuat versi laporan begini, kemudian setelah dicek oleh Bawas, oleh siapa Panwas, kemudian tidak apa, nah apa karmanya yang dia akan dapat? Kan begitu. Jadi siapa yang meragukannya dia akan mulai pandai kan. Tapi pengamatan Pak Gede, pelaksanaan verifikasi faktual dari tahap 1 hingga tahap 2 kemarin berakhir 17 Oktober 2016. Gimana kira-kira pengamatannya? Loh, ada hal-hal yang ditemukan? Sudah jelas tadi dia dijelaskan, tidak ada persoalan yang menyebabkan apa namanya orang cedera, orang menjadi terluka oleh karena verifikasi. Verifikasi kan ada dua, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Administrasi dilaksanakan, kemudian faktual. Nah, kemudian sudah ada regulasinya. Apakah si pelaksana yang diberikan stakeholdernya, agentnya, implementing agent daripada persoalan itu dia melakukan pelanggaran? Apakah kemudian Bawas ini kemudian setelah ada laporan itu dia tidak melakukan SOP dengan benar? Tapi kita tadi sudah dijelaskan dia sudah melakukan. Jadi baik terlapor maupun pelapor maupun bukti lain, misalnya saksi. Kemudian sekarang dalam ilmu IT berkembang, apakah dia bisa menyampaikan sebuah bukti sebagai petunjuk? Apakah dia bisa menunjukkan sebuah apa namanya istilahnya apa alat teknologi yang lain lah bahwa ini ada caci maki dan sebagainya? Loh, kalau tidak ada bukti bagaimana? Jadi kan tidak kalau sudah tidak terbukti bagaimana? Tadi sudah dijelaskan. Pelapor harus ada buktinya, salah satu saksi. Oh, saksi aja satu tidak cukup, apalagi setengah. Bagaimana itu? Apalagi katanya aja. Satu saksi aja tidak memenuhi, setengah saksi apalagi ya sangat tidak memenuhi. Jadi ke depan ini kalau memang kita melapor kepada Panwas gitu, harus kita buktikan ada faktanya, ada kemudian saksi bisa menunjukkan sesuatu saksinya itu, karena di sana kan ada disimpan, dia memberikan keterangan, dia ada pejabat publik. Nanti kalau sekarang nanti Panwas kan bisa melapor ke kamu memberi laporan bohong kepada saya, kan bisa dia lapor balik kepada polisi. Tapi kan Panwas ini ya sudah adil lah, ya sudah, kalau sudah sampai di sini titik poin sudah selesai, finish, tidak dilakukan sekalipun ada kebohongan. Kira-kira demikian. Ya, terima kasih. Tadi dalam off air tadi sebelum kita on air, Pak Dik sempat menyampaikan sempat dihubungi oleh salah seorang wartawan terkait dengan temuan yang terjadi di Kabupaten Belen soal beras. Oh ya, sekarang kalau kita kan itu beras itu, kalau kita melihat ya beras itu makanan untuk semua orang, apalagi di Bali. Ya, itu kalau sudah beras itu, udah ada beras itu, kalau saya katakan, mohon maaf ini agak sedikit di luar. Beras itu adalah makanan moksa kalau menurut saya. Kenapa moksa? Karena kalau beras itu tidak numitis lagi, ya nyambuang basnya penting. Tapi kalau gabah sambuang patu prosesnya. Kalau kita kedelai sambuang, kalau kita nyambuang kacang-kacangan sama prosesnya, dia mentik. Berarti dia tidak moksa. Kalau beras ini moksa, karena sudah tidak mentik. Jadi moksa ini kan tidak lahir ke dunia. Oleh karena itu beraslah menjadi persembahan kepada para dewa. Apakah kemudian dijadikan janji gini, jadi macam-macam. Nah, sekarang kalau beras ditimbun, berarti bagaimana? Nanti karmanya tidak akan baik orang yang melakukan. Jadi kalau nanti semua pemilu di Indonesia sekarang yang serentak, saya katakan pada teman-teman, lalu diinstruksikan semua beras itu dibeli oleh salah satu partai, kan nanti habis. Pada beras itu belum dikasih, ditimbun. Persoalannya kan ditimbun ini persoalan. Oleh karena itu sebenarnya itu persoalan lain lah, beras supaya diselidiki lah oleh kepolisian. Mudah-mudahan ini dengar. Jadi menimbun itu kayak tidak benar gitu. Jadi timbun beras di sana apakah dia sudah dikelola dengan baik, apakah tidak kemudian beras itu menjadi kena racun, rusak dan sebagainya. Ini yang kita. Jadi jangan dengan cara demikian. Jadi
Artinya demokrasi ini jangan bersifat terima kasih karena memberikan barang. Apakah bentuk apa? Tapi pemilu demokrasi ini harus diberikan kepada masyarakat kecerdasan di dalam hal demokrasi. Karena masyarakat membayar pemilu, membayar apa? Membayar hak suaranya ini yang tidak ternilai diberikan kepada seseorang. Jadi jangan ada terima kasih dalam bentuk itu, tapi terima kasih kepada masyarakat dalam bentuk kedepannya visi misi budaya tentu lebih baik daripada yang sebelumnya. Soal kinerja panitia pengawas pemilihan, Loh, kalau saya menilai kinerja pengawas itu apa yang dia dilaporkan dan apa yang disampaikan oleh Pak Suni, saya nilai sudah sangat tepat. termasuk KPU. Nah, KPU kan kita tidak bisa dengar hari ini karena dia tidak hadir apa bagaimana. Nah, itu kita tidak bisa mengomentari lah soal KPU. Iya. Silakan Pak Jack, suaranya. Terima kasih. Saya sebagai pengacara dan praktisi hukum ingin melihat ini dari kacamata masyarakat dulu. Jadi saya mendengar tadi dari Pak Sugi itu sungguh luar biasa. Seolah-olah yang dilakukan itu sudah seperti di pengadilan. Jadi saya senang terus saja. Ini Panwas ini profesional, kemudian sampai ada yang disumpah dan lain-lainnya, itu menunjukkan bahwa SOP dari Panwas sudah sesuai aturan, dan saya sebagai memposisikan diri sebagai masyarakat puas dengan kerja Panwas, dari laporannya, kemudian tidak lanjuti sampai memanggil saksi, kinerjanya luar biasa. Jadi itu saya ucapkan salut ya. Dan tambah mungkin seperti Pak Gede Indri bilang tadi, mudah-mudahan pemilu yang akan datang ini benar-benar mencerdaskan, itu yang paling penting, mencerdaskan, memberi tambahan ilmu kepada masyarakat, sehingga hal-hal yang bersifat kalau bisa memprovokasi dan lain sebagainya sudahlah dihentikan demi budaya yang damai. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Ketut Suarta dan juga Pak Gede Indri. Sebelum kita lanjutkan di sesi penelpon, kita break jenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Setelah itu kita buka line telepon 23455. Silakan.